Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara kerja otak dalam mengontrol dari kecanduan gadget atau game. Baik saya sendiri Grace Aquina sebagai moderator, Anggraini Ningrum sebagai penyaji, Guru Prekaur sebagai penyaji, Fani Agustina sebagai penyaji, dan juga Revi Yesika sebagai penyaji. Saya Fani Agustina akan melakukan presentasi pengertian kecanduan bermain gadget atau games. Kecanduan bermain gadget atau games merupakan hal yang buruk bagi kesehatan psikologis manusia, terutama bagi anak yang kecanduan bermain gadget atau games. Ketika kecanduan bermain gadget atau games tidak terpenuhi, maka ia akan merasakan kegelisahan, cemas, depresi, dan akan berusaha untuk memenuhi keinginannya tersebut. Faktor-faktor yang mendorong kecanduan terhadap gadget dan game. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam kecanduan terhadap game dan gadget. Yang pertama, seperti punya dunia sendiri. Di sini mereka mampu menciptakan dunia yang mereka inginkan tanpa ada batas, sehingga akhirnya mereka mengalami kecanduan terhadap game atau gadget. Lalu yang selanjutnya mudah diakses. Seiring perkembangan zaman, teknologi pun ikut berkembang, sehingga mendorong individu kecanduan terhadap game atau gadget yang kini memiliki banyak sekali variasi. Lalu yang terakhir, fasilitas maksimal, seperti HP, laptop, televisi, komputer, dan juga kuota internet atau wifi yang awalnya disediakan orang tua agar anak merasa senang, akhirnya berakhir dengan masalah, yaitu anak kecanduan terhadap game dan Baiklah, saya Revi Yesika Burhombing, MPM 19900016. Saya akan melanjutkan materi kami mengenai cara kerja otak dalam mendorong kecanduan bermain gadget atau game. Dalam hal ini, kecanduan merupakan hal yang sangat fatal bagi kesehatan otak manusia, tepatnya di lobus frontal. Nah, bagaimana cara kerja otak dalam mendorong kecanduan bermain gadget atau games? Namun sebelumnya saya akan menjelaskan yang namanya lobus frontal dalam otak manusia. Lobus frontal ini merupakan sesuatu hal yang berperan pusat dalam bertanggung jawab, mengendalikan diri, kemudian mengambil keputusan, menunda kepuasan, dan merencanakan masa depan. Itulah peran dari lobus frontal. Nah, ketika stimulus dalam rupa bermain gadget atau game selalu dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan tersendiri, maka stimulus tersebut akan dikirim ke bagian otak, tepatnya di sistem limbik. Nah, sistem limbik ini berperan dalam hal motivasi, emosi, perilaku, dan penciuman. Nah, di dalam sistem limbik ini ada namanya zat yang akan diaktifkan untuk memenuhi kesenangan tersendiri. Nama zatnya adalah dopamin. Nah, dopamin ini akan dikirim ke dalam lobus frontal. Nah, lobus frontal akan menerima yang namanya dopamin. Namun, oleh karena kecanduan, maka dopamin tersebut ataupun kesenangan tersebut akan berlebihan masuk ke dalam lobus frontal, yang menyebabkan fungsi dari lobus frontal yang tadi dalam hal menunda kepuasan itu semakin lama semakin menurun, konsentrasinya pun semakin menurun, sehingga yang berperan aktif dalam mendorong kecanduan tersebut adalah dopamin tersebut yang selalu memenuhi yang namanya lobus frontal. Baik, saya Grace Aquina akan melanjutkan dampak dari kecanduan. Ada beberapa dampak dari kecanduan, yaitu salah satunya aditasi, kecemasan berlebihan, hedonisme, hiperaktif, insomnia, paranoid, stres, dan tidak mampu mengontrol diri. Selanjutnya akan kita lanjutkan cara kerja otak mengontrol kecanduan main gadget atau games. Ada cara kerja otak itu adalah dengan mengurangi stimulus, mengurangi main gadget atau game, sehingga respon sistem limbik dari stimulus tersebut tidak akan berlebihan dalam mengaktifkan zat kimia dopamin yang akan dikirim ke lobus frontal. Maka lobus frontal akan berfungsi seperti manusia yang tidak kecanduan lagi. Peran lobus frontal tetap menjadi sebagai pusat yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.
Baik, saya Anggreni Mega Setianingrum akan menjelaskan bagaimana atau apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan terhadap gadget atau game. Bagaimana cara mengatasi kecanduan terhadap gadget atau game yang dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik maupun psikis kita. Yang pertama yaitu kita dapat langsung memeriksakannya ke dokter atau psikiater agar dilakukan penanganan secara baik. Yang kedua adalah peran orang tua di sini juga sangat penting guna mengontrol kita dalam bermain menggunakan gadget dan bermain game. Yang keempat adalah melakukan kegiatan positif agar kita tidak terlalu bergantung pada gadget kita. Baik, sekian hasil presentasi kami kelompok 8 tentang bagaimana cara kerja otak dalam mengontrol dari kecanduan gadget atau games. Kami kelompok 8 undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan daripada hasil presentasi kami. Terima kasih.